Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anakku sekalian, kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 1, pelajaran 5. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, perhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi, berdoa, dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pelajaran 5. Ada 3 mata pelajaran di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama bahasa Indonesia, SBDP, dan juga IPA. Baik, sekejap kita mengulang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni kita telah mempelajari tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yakni perlawanan terhadap Belanda, perlawanan terhadap bangsa Belanda. Dimulai dari setiap daerah, dimulai dari Sumatera Utara, ada Sisingamangaraja, kemudian dari Kesultanan Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa, di Kesultanan Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro, di Papua ada Silas Papare, di Kalimantan ada Pangeran Antasari, kemudian di Makassar ada Sultan Hasanuddin, dan juga di Maluku ada Kapitan Patimura atau Ahmad Desi. Kemudian juga setelah perlawanan dari daerah-daerah, kemudian muncul persatuan dari para pemuda atau muncul persatuan dari bangsa Indonesia untuk melawan Belanda. Ada 3 masa pergerakan dalam melawan penjajahan. Selain melawan dengan fisik, dilawan dengan pembentukan organisasi-organisasi. Ada 3 masa pergerakan, yakni ada masa awal pergerakan nasional dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama yang muncul di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Juga ada masa radikal, kemudian ada masa moderat. Pada masa-masa pergerakan ini juga muncullah ide untuk mengadakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia. Mengadakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia oleh para pemuda pada saat itu. Dari pertemuan para pemuda tersebut, maka muncullah sebuah kesepakatan, yakni Ikrar Sumpah Pemuda. Dari hasil Kongres Pemuda tersebut muncul suatu gagasan atau suatu sumpah dari para pemuda, yakni Ikrar Sumpah Pemuda, yang berisi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini isi daripada Sumpah Pemuda hasil dari Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, berbicara tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi pada tanggal 28 Oktober, para pemuda berkumpul dalam Kongres Pemuda di Jakarta, kemudian menghasilkan suatu gagasan yang dinamai Sumpah Pemuda. Dan pada saat Sumpah Pemuda juga muncul untuk menjadikan bahwa Indonesia sah menjadi nama daripada
negara kita. Sebelumnya bernama Hindia Belanda. Saat peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, inilah kemudian para pemuda sepakat untuk memakai nama Indonesia di dalam organisasi mereka. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini sangat penting, sekalian, karena ini menjadi titik pergerakan, menjadi semangat para pemuda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Jadi, nanusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini dibulatkan tekad oleh para pemuda untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Dan di sini juga lahir nama negara kita, yakni Indonesia. Sebelumnya sudah ada, namun pada saat Sumpah Pemuda ini makin dikuatkan oleh para pemuda. Nah, nanusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum semua perhatikan penulisan di kata Indonesia. Kata Indonesia, kata negara. Ini dalam menulis nama negara, nama sebuah negara, apakah itu Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Amerika, Jepang, Singapura, kita harus memulai menulis nama suatu negara itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Tidak boleh kita menggunakan huruf kecil dalam menulis di huruf awal daripada nama sebuah negara. Jadi harus menggunakan huruf kapital di awal kata atau di awal kalimat ketika kita mau menulis nama sebuah negara. Ini juga merupakan pedoman baku yang ada di dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan nama orang, kemudian nama tempat. Nama orang dan juga nama tempat juga harus kita tulis menggunakan huruf kapital di awal kata atau awal kalimatnya. Contohnya nulis nama Abdullah, maka A yang di awal nama tersebut harus ditulis menggunakan huruf kapital. Begitu juga nama tempat, Jakarta, Bandung, Batam, Sulawesi, Papua, Maluku. Ini harus ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata atau pada awal kalimatnya. Begitu juga nama bulan. Nama bulan walaupun posisinya dimanapun. Jadi nama-nama tempat, nama negara, nama orang, nama bulan, nama hari, nama pekan, itu semua walaupun dia di tengah, apakah dia di tengah, dia di akhir kata atau kalimat, ini tetap dia harus ditulis menggunakan huruf kapital. Tetap. Nah, kemudian semalam kita telah pelajari juga tentang kata baku dan juga kata tidak baku atau kata non baku. Ini perlu diperhatikan anak sekalian. Jadi harus dibiasakan. Kita harus membiasakan untuk menggunakan atau kita setidaknya tahu bahwa sebenarnya bahasa yang sering kita gunakan dalam percakapan kita, bahwa ini sebenarnya bukan bahasa yang baku. Dalam percakapan tidak apa-apa kita menggunakan bahasa tidak baku, tidak menjadi masalah. Namun biasanya dalam penulisan, maka ini penting. Karena kita penting untuk mengetahui atau kita penting untuk memahami tentang bahasa kita sendiri. Karena ada jargon yang mengatakan bahwa kuasai bahasa Indonesia, maksudnya utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Ini perlu kita pegang moto ini
utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Kita berbicara harus utamakan bahasa Indonesia ketika kita berbicara dengan sesama. Kemudian kita juga harus bisa menguasai bahasa asing, setidaknya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Kemudian lestarikan juga bahasa daerah, harus biasakan berbicara, kalau bisa ajak orang tua kita untuk mengajar kita tentang bahasa daerah agar bahasa itu tidak punah, karena suatu bahasa itu dia akan punah ketika sudah tidak ada lagi pembicaranya. Nah, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, daftar-daftar kata baku dan juga kata non baku ini kalau bisa diingat-ingat dan juga dihafal. Yang pertama biasa kita dengan kata resiko, padahal kata bakunya adalah risiko. Kemudian enggak atau gak ini juga merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah tidak. Kemudian teknik, padahal sebenarnya teknik tidak pakai H. Kemudian apotik, kata bakunya adalah apotek. Kemudian rubah atau merubah, ini juga tidak baku. Yang baku dalam bahasa Indonesia adalah ubah, mengubah, berubah, atau diubah, bukan dirubah tapi diubah. Kemudian putra putri, yang benar adalah putra putri. Kemudian ngecit, curang, ngechat, menghubungi. Jadi ini harus perlu diperhatikan bahasa baku khususnya di dalam penulisan. Dalam menulis ini sangat penting untuk mengetahui bahasa baku dan juga bahasa tidak baku. Nah, kemudian Ustaz sekalian, tadi kita telah menjelaskan sedikit banyak tentang dampak daripada peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu dampaknya yakni tadi tentang bahasa Indonesia. Jadi sudah diikrarkan bahwa bahasa yang harus dijunjung, diutamakan di negara kita adalah bahasa Indonesia. Karena itu merupakan bahasa nasional yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh para pemuda di dalam Kongres Pemuda melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, selain bahasa, kemudian ada nama negara dan juga ada satu yakni lagu kebangsaan. Juga langsung dilantunkan di dalam Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda 2 adalah awal dilantunkan atau dinyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan kita, national anthem kita, lagu kebangsaan kita. Nah, lagu dengan judul Indonesia Raya ditulis oleh atau dicipta oleh Wage Rudolf Supratman yang menjadi lagu kebangsaan kita. Sebenarnya lagu Indonesia Raya ini yang biasa kita nyanyikan dari Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, sebenarnya ini hanya potongan. Ini belum sempurna seluruh lagunya. Ini baru satu stanza, baru satu baris yang kita nyanyikan. Padahal sebenarnya ada 3 stanza, ada 3 baris di dalam lagu Indonesia Raya ini. Biasa kita nyanyikan ini baru stanza pertama, baru baris pertama yang kita nyanyikan. Karena kalau kita nyanyikan semua cukup panjang. Ini ada 3 stanza sebenarnya. Ada 2 stanza lain yang tidak dimasukkan di dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1958. Ya. Jadi stanzanya lagunya ada tapi tidak dimasukkan untuk dijadikan sebagai lirik lagu Indonesia Raya. Yang dijadikan sebagai national anthem atau sebagai lagu kebangsaan kita, ya. Ini ada stanza 2-nya, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Kemudian ada stanza 3, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Jadi ada penggalan lirik lagu Indonesia Raya yang
tidak kita nyanyikan, tapi dia merupakan bagian daripada lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian manusia sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di pelajaran IPA. Ini tentang peristiwa mengembun dan juga menyublim. Nah, kemarin telah kita pelajari anak manusia sekalian. Ada beberapa peristiwa di dalam perpindahan kalor. Kita ketahui dari wujud benda, yakni wujud benda padat, wujud benda cair, dan juga wujud benda gas. Dari ketiga wujud ini, padat, cair, dan gas, ini bisa terjadi 6 peristiwa perpindahan panas atau perubahan wujud. Peristiwa perubahan wujud. Bisa terjadi 6 peristiwa perubahan wujud, yakni membeku, kemudian mencair, mengembun, kemudian menguap, kemudian menyublim dan juga mengkristal. Menyublim dan juga mengkristal. Baik. Untuk lebih memahami penjelasan ini tentang perubahan wujud, nah perhatikan video berikut ini. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan belajar tentang fisika mengenai penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan belajar tentang fisika mengenai penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, membeku. Apa sih membeku? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, air, contoh dari benda cair, ketika dimasukkan dalam kulkas akan berubah menjadi es batu yang dalam bentuk padat. Cair menjadi padat ternyata di sini melepaskan kalor, itu namanya membeku. Kemudian mencair, contohnya mentega yang awalnya bentuknya padat, ketika dipanaskan di sini membutuhkan kalor, akan berubah menjadi cair. Mencair adalah padat yang berubah menjadi cair. Selanjutnya yang ketiga, menguap. Pernah masak air? Ya, perhatikan, ketika air dimasak, dipanaskan, akan menguap. Air menjadi uap ketika dipanaskan. Di sini menguap adalah membuktikan bahwa menguap adalah zat cair ketika menjadi zat gas membutuhkan kalor. Untuk menguap jadi membutuhkan kalor. Selanjutnya mengembun. Nah, kalau tadi pancinya itu ditutupnya, kita matikan kompornya. Lihat pada tutup ada titik-titik air. Matikan kompor berarti kita melepaskan kalor. Di sini membuktikan mengembun adalah zat gas yang tadi uap berubah menjadi zat cair berupa titik air atau embun. Yang kelima, menyublim. Apa sih menyublim? Menyublim adalah perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya kamper di dalam lemari pakaian yang awalnya bentuknya padat, lama-lama habis menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal. Itu perubahan uap air menjadi salju contohnya. Nah, contohnya perubahan uap air menjadi salju. Di sini uap air adalah contoh dari zat gas menjadi zat padat berupa salju. Untuk menjadi zat gas menjadi zat padat, ternyata terjadi peristiwa melepaskan kalor.
Ya, kesimpulannya kita bisa lihat bagan ya, perhatikan ini ada zat padat yang zatnya rapat, kemudian zat cair agak renggang, dan zat gas sangat renggang. Ya, perhatikan zat padat menjadi zat cair, tadi namanya apa? Mencair. Zat cair menjadi zat padat namanya membeku. Nah, kalau zat gas menjadi zat cair mengembun, ya masih ingat ya, zat cair menjadi zat gas menguap, zat gas menjadi zat padat mengkristal. Nah, kalau zat padat menjadi zat cair menyublim. Nah, untuk lebih ingat lagi, diputar lagi videonya supaya lebih lancar. Oke, demikian tentang penerapan perubahan wujud zat. Sampai ketemu lagi. Demikian pemirsa sekalian, boleh diputar ulang videonya supaya lebih memahami isi daripada penjelasan tadi. Ya, ini ada membeku, mencair, mengembun, menguap, mengkristal, menyublim. Demikian pemirsa sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak ada tugas yang Ustaz berikan, namun untuk semuanya belajar terus, banyak membaca, dan juga jangan lupa untuk sholat, jaga ibadahnya, dan juga jaga kesehatan. Barakallahu fikum, terima kasih untuk kehadirannya, jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi